Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Faridah dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Definisi pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Menurut W. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Philip Kotler adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan maupun di bagian pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Philip William J. Schultz adalah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi berorientasi pada produksi dengan mengarahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Yang kedua, konsep produk menciptakan produk berkualitas, menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran, yaitu mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran sosial, yaitu menentukan kebutuhan, keinginan, kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang keenam, konsep pemasaran holistik, yaitu mengedepankan bahwa strategi pemasaran harus mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Seorang pemasar memang tidak dapat menciptakan kebutuhan, namun bisa mempengaruhinya. Sehingga seorang yang terpengaruhi akan muncul keinginan dari dalam diri mereka. Jika keinginan ini bertemu dengan kemampuan membeli, maka akan terciptalah sebuah permintaan. Yang kedua, produk. Produk mesti ditawarkan secara tepat, baik dari komunikasinya, medianya, maupun target pasarnya. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Keputusan pembelian seorang konsumen tidak hanya didasari dengan harga barang atau jasa, ada hal lain yang menjadi faktor pertimbangannya, yaitu nilai yang tergandung di dalamnya serta kepuasan yang diperoleh. Sehingga perusahaan harus memastikan kualitas produk sesuai dengan standar sebagai komitmen untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Adanya pertukaran dalam bentuk transaksi. Dalam sebuah transaksi terdapat kesepakatan mengenai jenis barang, jumlah barang, serta harga yang harus dibayar. Yang kelima, hubungan pemasaran, yaitu suatu praktik jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan berbagai pihak. Pihak-pihak di sini bukan hanya konsumen, tetapi juga pemasok, penyalur, dan rekan bisnis lainnya. Yang keenam, pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, aktivitas transaksi, serta terciptanya gagasan-gagasan produk baru. Yang ketujuh, pemasar dan calon pembeli, yaitu interaksi dua arah. Saat aktivitas pemasar dan calon pembeli ini bertemu, kemudian cocok, akhirnya terciptalah transaksi. Pemasaran di era digital. Pemasaran di era digital mencakup pasar dan ruang lingkup yang lebih luas. Ruang dan waktu bukan lagi halangan, karena semua orang dari berbagai tempat bisa mengakses apapun tanpa batas. Yang menjadi perhatian dalam pemasaran di era digital ini yaitu interaksi dua arah, media sosial, pemilihan media digital, dan kolaborasi.
Strategi pemasaran. Yang pertama, pemilihan pasar, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah proses membagi pasar yang lebih besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil berdasarkan satu atau lebih karakteristik yang bermakna. Targeting adalah target, yaitu kelompok yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai pelanggan sebagai hasil dari segmentasi dan penargetan. Kemudian positioning, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibandingkan dengan kompetisi. Penentuan posisi pasar menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari para pesaingnya. Kedua, bauran pemasaran, yaitu menggunakan strategi 4P. Yang pertama, produk. Yang kedua, price. Yang ketiga, place. Yang keempat, promotion. Yang pertama, produk. Produk yang dibuat harus diterima oleh masyarakat. Yang kedua, price atau harga. Harga yang ditentukan harus harga yang baik karena harga akan berpengaruh pada penjualan. Yang ketiga, place atau tempat, yaitu lokasi yang dipilih harus strategis, tepat, dan benar. Yang keempat, promotion atau promosi adalah ujung tombak untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.